لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ولمن دخل في بيته أجمعين. سبحان الله وبحمده أستغفر الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. Ingin bahagia, ingin bahagia atau ingin sengsara? Ingin bahagia. Orang yang paling bahagia baik dunia maupun akhirat itu dialah atau merekalah waliullah. Siapa yang paling bahagia? Kalau Nabi pasti dia wali. Ya, kalau Nabi pasti wali. Tapi kalau wali belum tentu Nabi. Sementara Nabi sudah habis ya, sudah nggak ada bisa Nabi lagi ya, sudah nggak bisa ada Nabi lagi. Jadi artinya kita nggak bakalan bisa jadi Nabi. Tapi waliullah itu akan ada terus sampai hari kiamat. Jadi kita nggak bisa berharap jadi nabi, tapi masih bisa berharap jadi wali. Semakin seseorang bahagia dunia akhirat, berarti di situ tingkat kewaliannya semakin tinggi. Semakin hidupnya nggak bahagia dunia akhirat, berarti tingkat kewaliannya semakin rendah. Bahkan bisa jadi sama sekali nggak ada tingkat kewaliannya. Ya, jadi bawaannya itu males, bawaannya ngantuk, bawaannya marah, bawaannya sedih. Ya, kalau dikasih tahu tentang ilmu merasa lebih tinggi, dikasih tahu malah marah. Nah, ini yang seperti ini bisa jadi tingkat kewaliannya nggak ada ya, sehingga mungkin di dunia masih bisa bahagia, tapi di akhirat sama sekali habis, nggak bisa. Nah, maka di sini kita belajar untuk menjadi wali. Ya, nggak ada pilihan lain. Kalau menjadi tauhid, apa tauhid? Apa itu tauhid? Ya, tauhid itu ya sebangsa setan. Syayatin, setan itu di situ berkumpul berbagai macam keburukan. Jadi kalau dalam diri kita ada keburukan, berarti dalam diri kita ada setan. Ngantuk lagi belajar, ada setan. Marah berarti ada setan. Malas berarti ada setan. Jadi kita harus sadar, sama marah berarti ada setannya. Walladzina kafaru awliya'umut taghutu. Orang-orang yang ingkar
orang-orang yang tidak mau serius untuk belajar Quran, maka mereka golongan siapa? Taghut. Setan ada di mana? Ya di situ, di taghut itu. Yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat. Jadi kalau kita masuk ke kelompoknya taghut, kelompoknya setan, yang terjadi adalah dari sesuatu yang indah akan menjadi gelap. Misalnya antum indah ya, hidupnya indah. Tidur indah enggak? Indah. Malas? Indah. Marah? Indah. Tapi nanti itu semua ujungnya adalah gelap. Ujungnya sengsara. Nah, antum harus tahu, kita harus tahu. Oh, kalau saya malas berarti ujungnya sengsara. Ya sekarang belum, nanti akan nyampe. Makanya kita disuruh tawasobil haqi, tawasobil sabri. Kalau ada orang yang ngantuk suruh bangun, bangun. Nah, itu berarti suruh musir apa? Musir? Kenapa? Kalau nggak diusir, nanti ujungnya sengsara. Kalau orang ada yang malas, belajar. Karena ujungnya malas apa? Sengsara. Ujungnya ngantuk, sengsara. Ujungnya marah, sengsara. Nah ini kenapa untuk pondokin itu supaya ngantuknya hilang, malesnya hilang, marahnya hilang. Tapi ngantuknya nggak hilang-hilang, malesnya nggak hilang-hilang, marahnya nggak hilang-hilang. Oh bahaya ya, bahaya. Kita boleh ngantuk tapi waktunya ngantuk, boleh marah waktunya marah, boleh malas waktunya malas. Kapan boleh ngantuk? Oh ketika waktunya ngantuk kapan? Malam pada Isya. Sampai kapan? Sampai jam 3 atau sampai jam 4 ya, paling lambat ya jam 4, karena setelah jam 4 akan segera subuh. Kapan waktunya marah? Nah, ketika ada yang bikin marah ya, tapi waktunya marah nggak boleh lama-lama. Waktunya tidur kapan tadi? Dari pada Isya. Di sini jam berapa boleh tidur? 10 sampai jam berapa? Oh, sampai jam 4 ya, atau sampai jam 3. Berapa jam itu? Yaitu 11, 12, 1, 2, 3, 4, nah 6 jam paling lama ya. Dikurangi lebih bagus sampai jam 3, atau bisa mengurangi lagi jam 2. Ya kadang bangun jam 1, kadang jam 2, kadang jam 3, kadang jam 4. Tapi jangan sampai bangunnya setelah jam 4 ya. Itu waktunya kan ngantuk. Siang ada nggak waktu ngantuk? Kapan? Jam 2 ya, jam 2 siang sampai asar. Itu silakan atau ngantuk jam-jam itu. Jam 2, jam 3. Sekarang asarnya jam berapa? Nah, jadi antum masih ada waktu ngantuk, boleh tuh. Setiap hari seperti itu. Ya, selama masih di sini dan aturannya seperti itu. Waktu marah, ya, waktu marah itu nggak boleh lama-lama. Kalau antum marahnya kelamaan, nanti hatinya gosong. Apa? Hatinya gosong. Antum makan nasi gosong enak? Makanya kalau orang hatinya gosong pasti perasaannya nggak enak.
Antum ingin hatinya enak apa nggak enak? Ingin gosong apa nggak gosong? Kalau marah jangan marah sama siapa? Sama temennya, sama ustadznya, sama kiainya, sama orang tuanya, ya, sama kakaknya, sama saudaranya. Jangan lama. Setuju? Kalau nggak setuju gosong. Ya, kalau nggak setuju gosong. Kapan boleh males? Boleh males. Males boleh nggak? Boleh. Kapan bolehnya? Ketika lagi sakit. Boleh atau males? Tapi malesnya juga nggak boleh lama-lama. Kalau malesnya lama-lama hancur. Kalau marahnya lama-lama artinya kosong. Kalau malesnya lama-lama hancur. Ingin hancur, ingin nggak hancur. Jadi kalau malas jangan lama-lama. Kapan boleh malas? Ketika sakit. Tapi nggak boleh lama-lama. Ketika kecapean, capek sekali. Capek sekali. Capeknya nggak boleh 2 kali, sekali aja. Ya, jadi capek sekali atau malas. Boleh, tapi nggak boleh lama. Kalau lama-lama, hancur. Nah, makanya kemarin antum tak kasih doa-doa itu. Sudah ditulis belum doa-doa itu? Ada yang belum nulis? Pinjam punya temennya, ya, ditulis. Yang belum saya tuliskan itu kelas 11 ya. Kemarin pas saya pulang kampung itu kelas 11 kelas 11 2 saya minta sama guru BK untuk nulisin, karena udah tulisin nggak boleh. Langsung nulis di papan tulis. Tulisin nggak kemarin kelas 11 2? Boleh? Siapa yang nulisin? Yang nulisin di papan tulis siapa? Siapa? Ustaz Salman. Amin. Ustaz Salman. Kalau yang anak belum ya, kelas 11 1 berarti belum ya, belum ditulisin, saya lupa itu karena nggak tahu ditulisin belum. Kelas 1 belum, itu kan 1 hari itu harusnya ditulisin, saya lupa. Udah nanti hari Rabu ya, Rabu depan tulisin. Itu nggak sembarangan doa itu ya. Ini adalah doa untuk menghilangkan ngantuk, doa menghilangkan males, doa menghilangkan marah. Kalau antum sudah nggak ngantuk, sudah nggak marah, sudah nggak males, kira-kira apa yang dirasakan? Oh, enak ya, dia semangat. Belajarnya semangat, menghafal Qurannya semangat, makannya semangat, tidurnya semangat. Lu tidur juga perlu semangat ya, tapi waktunya tidur. Dan doa kemarin itu adalah doa untuk menjadi wali Allah.
semangat, hatinya pemaaf, matanya gak gampang ngantuk. Ada ustadz marah-marah misalnya, oh antum pemaaf, maafin. Antum marah sama teman, antum maafin. Enak hatinya kalau antum sudah menjadi seorang pemaaf, enak hatinya. Maafin orang tua, maafin teman, maafin ustadznya, ustadzahnya, maafin kiainya. Bukan enak ya? Makanya syarat untuk menjadi orang yang masuk surga adalah wal afina anin. Nah, syarat itu ya. Apa syarat masuk surga? Wal afina anin. Nah, kalau kita belum bisa maafin orang ya, nggak bisa masuk surga. Surga dunia nggak bisa, surga akhirat nggak bisa. Kalau kita belum bisa menjadi pemaaf. Coba doanya dibuka atau diingat-ingat, masih ingatnya? Ikutin saya ya, yang kelas 11-1 yang belum nulis saya ikutin aja. Ikutin ya. Siap? Yang ngantuk bangun dulu. Ya, bangunin yang ngantuk. Ini doa menjadi wali. Ya, wali Allah, orang yang bahagia dunia akhirat. Allahumma arhamni. Boleh? Ayo. Allahumma arhamni. Ikutin saya dulu satu-satu ya. Bitanggil ma'asi, bitanggil ma'asi, abada ma abqaitani, warzuqni husnan nadri, warzuqni husnan nadri, bima yurdika anni, bima yurdika anni, warhamni an atakallafa ma la an atakallafa ma la ya'nini. Saya lakukan sempurna dulu, setelah itu saya ketiga ya. Nanti aku ikuti ya. Saya sempurna dulu, baru aku tulis. Bismillah dulu. Allahumma arhamni bitaubil ma'asi abadan ma abqaitani, warzuqni husnan nadri, bima yurdika anni, warhamni an atakallafa ma la an atakallafa ma la ya'nini. Satu, dua, tiga. Allahumma arhamni bitakil ma'asi abadana amqaitani, warzuqni husnan nadri, bima yurdika anni, Asik
enggak? Ini enggak sembarangan doa ini. Doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Imam Ali kalau mau membaca. Tak arti dulu ya, nanti baru tak ceritain. Ada ceritanya nanti ya. Allahumma, apa artinya? Ya Allah, irhamni, sayangi aku. Ya Allah, sayangi aku. Itu orang yang ngantukan itu belum dapat kasih sayang Allah. Nah, kalau udah disayangi Allah pasti nggak ngantukan. Kalau masih ngantukan berarti belum dapat. Bahaya, bahaya. Ya Allah sayangi aku bitarkil ma'asi, artinya dengan meninggalkan maksiat. Ngantuk waktu belajar adalah maksiat. Malas adalah maksiat. Marah adalah maksiat. Jadi maksiat itu bukan cuman siapa? Siapa ya? Tono sama Tini, bukan. Maksiat bukan cuma Tono sama Tini. Kalau malam, kalau siang Tono, kalau malam jadi Tini. Nah, bukan cuma itu maksiat itu. Atau ada Tono sama Tini berduaan, maksiat ya tuh? Yo enggak, kalau Tono suaminya, istrinya Tini, enggak maksiat. Kalau Tono pelajar, Tini pelajar, SMA sama SMI, mau maksiat itu. Astagfirullah. Tono melirik si Tini, Tini melirik si Tono. Maksiat itu, maksiat apa? Mata, maksiat hati. Nah itu maksiat bukan cuma itu ya, bukan cuma lirik-lirikan, lirikan matamu. Nanti tak belajar ini deh, belum misalnya belajar nyanyi dulu. Lirikan matanya memutarkan hati, sampai gempa gara-gara lirikan mata. Ya, jadi untuk menjadi wali kita harus belajar meninggalkan maksiat. Inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada dalam diri mereka apa tadi? Tidak ada ketakutan, kekhawatiran, dan tidak ada bersedih hati. Kenapa orang bunuh diri? Karena sedih hati. Kenapa ada anak kabur dari pesantren? Karena sedih hati. Itu bahaya, itu sedih hati. Nah waliullah nggak ada sedih hati, sedihnya sebentar aja harus hilang. Mau kabur nggak jadi kabur, pas mau kabur sedihnya hilang, mau nggak jadi ya. Kamu katanya mau kabur nggak jadi, lu kenapa? Sedihnya udah hilang. Ya Allah sayangi aku dengan meninggalkan maksiat selamanya, yaitu selama sisa umurku. Warzuqna barinya, warzuqni, dan berilah aku rezeki, dan berikanlah rezeki padaku. Apa itu? Husnan nadri,
Apa Ustaz Nadri? Pandangan yang baik. Pandangan yang baik. Bima yurdikani, kepada yang engkau ridhoi dari kami. Jadi terhadap Allah yang Allah ridho, kita mandangnya baik. Apa buktinya mandang baik? Mampu mengamalkan. Apa tanda memandang baik? Mampu mengamalkan. Sholat malam itu baik apa enggak baik? Nah, tapi banyak orang yang belum mampu memandang baik. Tahu itu baik itu sholat malam itu. Rajin ketika belajar di kelas itu baik apa enggak baik? Tapi banyak orang yang belum bisa rajin. Berarti itu belum bisa memandang baik. Ya. Waktu takbir baca Quran, murojaah, ada. Baik apa enggak baik itu? Baik, tapi banyak orang yang belum mampu memandang baik. Jadi tandanya antum bisa memandang baik kalau antum mampu mengamalkan. Memaafkan orang itu baik apa enggak baik? Tapi banyak orang yang belum mampu memaafkan. Nah, makanya kita minta sama Allah, warzuqna atau warzuqni husnan nadri bima yurdika. Ya Allah, rizkikan padaku yaitu memandang baik terhadap segala apa yang Engkau ridhoi. Memaafkan orang, rajin belajar, bangun malam, mandi itu baik apa enggak baik? Baik. Tapi banyak orang yang malas mandi. Astagfirullah. Sudah cantik-cantik malas mandi. Akhirnya cantiknya ketutup sama bau ketek. Cantiknya ketutup hilang ya sama bau ketek. Sudah ganteng-ganteng males mandi. Akhirnya gantengnya hilang gara-gara ketutup sama bau jigong. Antum tuh kalau tahu saya itu orang paling rajin mandi sedunia. Orang nggak percaya tanya itu sama istri saya. Saya itu orang paling rajin mandi sedunia. Kadang belum sholat mandi, habis sholat mandi lagi, mau tidur mandi, bangun tidur mandi, sebelum ngajar mandi, mau ngajar setelah ngajar atau nggak hitungan sama mandi. Nggak tahu rasanya kalau nggak mandi itu nggak enak. Jadi kerjaan saya tiap hari itu mandi kerjaannya. Ini tadi sebelum subuh saya udah mandi, nanti pulang dari sini mandi lagi. Takut ketularan jigong antum. Antum belum pada mandi kan? Nanti saya pulang dari sini bau ketek sama bau jigong. Saya pulang mandi. Takutnya Ustaz sekarang bau jigong ini habis ngajar anak-anak nih, saya ngajar santri. Lu kok bisa bau jigong ketularan? Ya mandi nanti habis dari sini mandi lagi. Itu salah satu rahasia kenapa saya nggak ngantukkan. Ya, kamu tak kasih tahu. Rajin mandi, insya Allah nggak ngantukkan. Ya, kemudian apa tadi? Warhamni, dan sayangi kami an atakallaf ma la ya'mini, agar ya tidak terbebani dengan sesuatu yang kami tidak sanggup atau aku tidak sanggup. Ya Allah, jangan bebani aku sesuatu yang
nggak sanggup. Maksudnya apa? Semua beban yang ada kita sanggup untuk menopang. Dikasih pelajaran siap, dikasih tugas siap, dikasih apa lagi? Kasih duit siap, kasih makanan siap. Kalau bisa makanan udah siap semua. Kasih tugas banyak yang belum siap. Nah, jadi dengan doa warhamni an atakallama ma la ini, antum akan selalu siap untuk melaksanakan tugas, baik tugas dari Allah maupun tugas dari makhluk, ya, tugas dari guru, tugas dari kiai, antum akan selalu siap. Ya, sementara ini masih banyak yang belum siap. Disuruh nulis, nggak nulis, berarti siap atau nggak siap? Nggak siap. Mana tulisan antum? Nggak ada. Disuruh nulis malah ngaca, lihat giginya. Siapa biasanya kalau yang belajar bawa kaca? Cermin. Berani nggak Pak Banat? Ayo yang merasa. Lawang suruh belajar malah ngaca, ngeliatin hidungnya, ngeliatin matanya, ngeliatin giginya. Nulis di depan tulis ya, malah ngaca. Berarti belum siap belajar, belum siap dikasih tugas. Ya, maka ini minta sama Allah, warhamni an atakallama ma la ya'ni, siap melaksanakan tugas dan beres dalam melaksanakan tugas. Nah, cerita sekarang ya, cerita. Pertama mengenai Imam Ali sendiri ini. Pertamanya itu ya, nanti habis itu kita baca lagi doanya ya, bareng-bareng ya, penutupnya nanti. Masih ada waktu 10 menit. Nah, ini ceritanya ada seorang sahabat namanya Ibnu Abbas, bukan Ustaz Ibnu, bukan, Ibnu Abbas. Pada suatu ketika ya, Ibnu Abbas berada di samping Rasulullah. Ibnu Abbas berada di samping Rasulullah. Ada sahabat-sahabat yang lain, termasuk ada Imam Ali radhiyallahu anhu. Imam Ali mengadu pada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya punya hafalan Quran tapi hilang-hilang mulu. Punya apa? Hafalan Quran tapi hilang-hilang mulu. Antum punya nggak hafalan Quran? Punya nggak? Tapi hilang-hilang mulu. Sudah pernah ngapal surat Yasin, tapi hilang-hilang terus hafalannya. Ya, susah. Ngapal surat Al-Baqarah, hilang-hilang terus, susah. Nah, kira-kira sama lah seperti kita ya. Ya, jadi hilang-hilang mulu. Wahai Rasulullah, saya udah punya hafalan tapi hilang-hilang mulu. Dan saya sulit sekali untuk menguatkan hafalan. Kata siapa nih? Kata Imam Ali. Nah, ini kemudian Rasulullah bersabda setelah itu, setelah mendengar Imam Ali ngadu begitu, apa kata Rasulullah? Maukah aku ajarkan kepadamu amalan? Kata Rasulullah. Di mana amalan ini Allah akan memberi manfaat. Nah, ini yang perlu aku garis bawahi. Dengan amalan ini Allah akan berikan manfaat, memberikan barokah dengan amalan itu. Memberikan apa? Manfaat, memberikan barokah.
Dan juga Allah akan memberikan manfaat dan barokah kepada orang yang kamu ajarin amalan ini. Nah ini makanya kemudian nanti bersambung di sanadnya ya, sampai Imam Ali sampai Rasulullah. Siapa yang mengamalkan amalan ini dan mengajarkan amalan ini, maka orang tersebut yang mengajarkan dan mengamalkan akan dapat manfaat dan barokah dari amalan ini. Antum nanti kalau udah ngamalin, ajarin, diajarkan kepada orang lain, maka antum akan dapat barokah. Nanti terus begitu sambung menyambung ya. Barokah dan manfaat. Dan juga kata Rasulullah, Allah akan memantapkan dengan segala sesuatu yang telah engkau pelajari di hatimu. Jadi segala sesuatu yang kita pelajari akan mantap di hati kita. Semuanya, bukan cuma Quran. Belajar hadis, belajar ilmu matematika, belajar ilmu peternakan, belajar ilmu astrologi. Pokoknya semua yang kita pelajari akan mantap, akan kuat di hati kita. Yang pertama dapat apa tadi? Dapat apa? Manfaat dan barokah. Yang kedua, segala sesuatu yang kita pelajari akan kuat, akan mantap, akan manfaat, akan barokah. Nah, tapi syaratnya kata Rasulullah, pada malam Jumat ya, kamu bangun malam, kemudian sholat 4 rakaat. Rakaat yang pertama suratnya Yasin, rakaat yang kedua suratnya Ad-Dukhan, rakaat yang ketiga suratnya As-Sajdah. Nanti pada ayat sajadah sujud tilawah ya, kemudian bangun lagi melanjutkan suratnya. Kemudian pada rakaat keempat baca surat. Setelah itu berdoa dengan doa tadi ya sampai akhir doanya. Nah di sini nanti ada doa, salah satunya adalah kita minta agar antuk liqa bihi lisani. Apa antuk liqa? Antuk liqa artinya agar engkau fasihkan, itu bihi dengan kitabmu, lisani lisanku. Jadi dalam doa itu nanti ada doa yang bawahnya. Kita diminta kepada Allah agar lisan kita menjadi fasih di dalam melafazkan ayat-ayat Al-Quran. Apa yang dimaksud fasih itu? Yang dimaksud fasih melafazkan ayat Al-Quran, kita bisa membacanya dengan baik, menghafalnya dengan baik, memahaminya dengan baik, dan mengamalkannya dengan baik. Itu makna dari antuk liqabi lisani ya. Jadi kalau kita sudah bisa membaca Quran dengan baik, menghafalkannya dengan baik, memahaminya dengan baik, mengamalkannya dengan baik, maka itu berarti insya Allah kita berhasil menjadi seorang waliullah. Amin. Jadi lisannya kita gunakan untuk mengucapkan yang baik-baik, dan sesuatu yang paling baik adalah kalam Allah. Tidak ada ucapan yang lebih baik daripada kalam Allah. Nah jadi antum belajar dulu dari mengucapkan lisannya, mengucapkan Al-Quran dengan lisan kita dengan sebaik-baiknya. Makanya diajarkan di sini bagaimana ilmu tajwidnya, ya tahsinul Qurannya, diajarkan menghafalnya, diajarkan tafsirnya, kemudian diajarkan mengamalkannya. Ya maka nanti di Banat segera dimulai sholat malamnya. Di Bani sudah mulai belum? Nah, sudah ikut semua belum? Ya ini amalan untuk menjadi wali
Ya, kemarin saya pulang kampung, ya karena bapak saya sakit, ya. Nah itu saya dalam malamnya saya munajat itu. Nah ternyata saya dipertemukan dengan khadamnya surat Yasin, khadamnya surat Ad-Dukhan, khadamnya surat As-Sajdah, dan khadamnya surat Al-Mulk. Ya, ketika itu digambarkan sebagai sesosok manusia, tapi itu malaikat ya, sesosok malaikat. Itu dari empat surat itu yang paling tinggi khadamnya itu surat Yasin. Mungkin paling panjang bacanya. Jadi sosok malaikatnya yang bawah itu paling tinggi juga. Yang wajahnya putih berseri, ganteng ya kalau wajahnya itu. Nah ini nanti bisa dipakai untuk menitipkan sesuatu. Ya, antum nanti kalau punya anak, antum titipkan kepada Allah melalui 4 surat ini. Nah sekarang antum titipkan kepada surat ini, ya, apa kepada Allah melalui surat ini. Apa yang antum titipkan sekarang? Antum mau titip apa? Ya, antum sekarang mau nitip apa? Dimana kalau dititipkan kepada Allah melalui surat ini, maka semuanya akan beres. Oh, saya menitipkan jodoh saya. Oh, saya nanti ingin ketemu jodoh yang soleh, ya, soleha. Nah, mulai sekarang antum titipkan kepada Allah melalui surat ini. Saya ingin punya ilmu yang banyak, yang manfaat. Nah mulai hari ini antum titipkan, ya, antum titipkan ilmu antum kepada Allah melalui surat 4 ini. Saya mau titipkan umur saya biar matinya husnul khotimah, maka antum titipkan umur antum kepada Allah melalui 4 surat ini. Ingin apa lagi? Saya ingin ekonominya stabil, utangnya lunas, ya, utang sama pondoknya lunas. Pak Kiai kemarin ngomongin itu di grup, ya, wali santri punya utang sama Pak Kiai lebih dari 400 juta. Pak Kiai ngasih makan antum, ya, tapi orang tua antum gak pada bayar. Ya, berarti utang apa? Utang itu, utang pengen lunas apa nggak pengen lunas? Nah, yang punya utang mulai hari ini titipkan sama Allah melalui 4 surat ini, nanti insya Allah akan lunas itu. Ya, yang punya penyakit nggak sembuh-sembuh, titipkan kepada Allah melalui 4 surat ini. Jadi bapak saya itu kemarin masuk ICU 2 kali. Masuk ICU sudah sembuh, masuk ruang perawatan. Sudah stabil, udah mau pulang, drop lagi, masuk ICU lagi. Oh, akhirnya saya harus pulang nih. Kalau nggak pulang, repot ini. Ya, kasihan yang nunggu di rumah sakit. Sudah stabil, drop lagi. Nah, akhirnya saya pulang di tengah jalan, saya bilang sama istri. Ya, saya bilang sama istri begini, coba nanti saksikan ya. Saya sampai rumah sakit, tak beresin pakai 4 surat. Nanti bapak stabil tak bawa pulang hari itu juga, dan nunggu besok. Apa yang terjadi? Sampai rumah sakit, saya titip sama Allah, ayah saya, ya, dengan ayat-ayat Quran. Kata ayah saya sudah 11 hari gak mandi. Kata siapa? Kata ayah saya. Berapa hari gak mandi? Antum gak mandi 2 hari 2 malam sudah bau ketek, bau dulu. Ayah saya gak mandi 11 hari 11 malam, kira-kira bau apa? Ayah sudah karuan, udah gak tahan katanya, kata ayah saya. Saya bilang sama perawatnya, gimana ini, boleh mandi apa enggak? Gak boleh katanya, orang sakit gak boleh mandi dulu, nanti takut drop lagi kayak kemarin gak dimandiin juga drop, apalagi dimandiin. Begitu perawatnya pergi, ayah saya tak tawarin, Pak pengen mandi gak? Pengen, ayo ke kamar mandi. Perawatnya udah pergi, sampai kamar mandi tak kunci,
ngisi air sak ember tak mandiin, tak sapunin. Selama sehari nggak kena sabun, rata ke bawah. Habis tak sabuni, keluar kamar mandi, ganti pakaian, seger boten mbak, seger. Ini pulang, ini tak bilang sama dokter hari ini pulang. Saya ke rumah konsultasi, Pak, bapak saya ingin pulang. Apa konsultasi? Nggak boleh, nggak bisa. Nanti nunggu dokter dulu. Nanti keputusan dokter apa? Kalau boleh pulang, pulang. Kalau nggak boleh pulang, nggak boleh pulang. Kata dokter. Takutnya nanti drop lagi. Ya sudah. Saya duduk di ruang konsultasi. Baca surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Qur'anil Hakim. Innaka minal mursalin. Semua surat saya baca. Selesai. Begitu selesai, tunggu beberapa saat, dokternya datang masuk ke kamar. Periksa ayah saya. Diperiksa. Gimana dok? Boleh pulang? Boleh pulang hari ini. Alhamdulillah. Pulang sudah. Enak nggak? Enak. Jadi sekarang bapak saya udah di rumah, makanya Ustaz Komar nanya, besok pagi Jumat bisa ngisi nggak? Saya bilang belum pasti, belum pasti. Udah di rumah saya tapi saya bilang belum pasti. Kenapa ya? Nggak tahu, saya nanti datangnya hari Jumatnya atau malamnya. Sedih lu ngepel kali ini. Datang belum? Nanti malam jadi imam siapa? Bilang aja Alim, bilang aja. Bilang apa itu? Alim bilang apa itu? Belum datang atau gimana nggak tahu ya. Nah, ternyata saya sampai sini, duhur saya udah sampai sini. Kemarin duhur saya udah sampai apa itu Pemda. Duhur saya udah nyari. Jadi saya makan siang di sana. Makan siang kemudian nyari kebutuhan sampai asar. Asar baru nyari sini. Nah, itu jadi ayah saya titipkan kepada Allah dengan 4 surat ini. Yang akhirnya disembuhkan dan saya nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Ini contoh ya, contoh langsung ya, yang langsung kejadian. Jadi saya nggak ngarang ya, langsung kejadian. Ya, jadi ini mulai hari ini antum coba hafalkan, mungkinkan surat apa? Yasin terus, Tuhan terus, terus. Nanti pada kesempatan yang lain akan saya ceritakan khodam-khodamnya satu persatu. Al-Muluk bagaimana, Yasin bagaimana, Tuhan bagaimana, As-Sajdah bagaimana, terus manfaatnya apa saja. Ya, tapi sekarang yang penting, terutama antum-antum ini yang masih pada ngantukan, yang masih pada males, yang gampang marah, yang masih punya utang, awak sama pondok, antum sungguh-sungguh dalam menghafalkan ayat ini. Dan titipkan sama Allah semua yang perlu kita titipkan melalui surat ini ya. Dan kemudian yang terakhir silakan banget ya, silakan dikoordinir nanti yang jadi imam malam Jumat besok siapa? 2 orang berarti ya, ada di aula sana, ada di sini, atau digabung jadi satu di aula semua juga boleh, terserah ya. Nanti didiskusikan pada Ustadzah ya, terutama Ustadzah Sita ya, kemarin yang sudah saya kasih tahu untuk mengkondisikan yang jadwal jadi imam setiap malam Jumat. Benar? Kita tutup sama-sama dengan doa tadi. Baru habis itu baca doa kafaratul majlis. Allahumma amni bil ma'asi abadana al-qaidani warzuqni husnan nabri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.